apalagi nggak berani minta maaf dan seterusnya. Karena kita saat akal kalah berarti nalar dan rasionalnya hilang. Itu berarti kita berada di dalam fasek. Nek ditegur, kowe iki sapa? Salah ku apa kan gitu. Selalu mencari kambing hitam. Cari kambing hitam untuk disembelih kan gitu. Golek wedhus ireng. Kalau orang fasik itu orang yang seperti itu. Kalau munafiknya orang yang biar tampak sibuk melebihi yang lain untuk sekedar mendapat pujian kan gitu. Orientasinya berpedoman pada lahiriah. Orang fasik atau munafik itu yang digunakan dasarnya itu alibi. Jadi alibi, selalu mencari alibi. Pemane ora ditegur barang jaluk kepastian wae wis diprasangkai. Ki piye ki maksude piye ki wis nesu. Langsung golek alibi. Apa susahnya kita mengatakan iya saya salah. Maksud saya begini, apa salahnya sih? Kebiasaan orang beralibi itu nek wis dadi abot, dadi menungso iki. Mbok kira bener tapi salah. Nggak sadar kowe didoi kancamu. Cirinya orang yang fasik munafik itu nggak pernah sadar bahwa dirinya itu manusia tempat salah. Itu dilupakan oleh Allah. Selalu mencari alibi. Itu suatu saat jane salahku ki apa to kok kanca-kanca do ngedowi aku, gak patek gelem karo aku kan gitu. Itu ciri orang-orang yang mencari alibi. Kemudian argumennya adalah pokoke. Wes kuwi itu ciri wong fasik munafik. Pokoke ngene kan gitu. Pokoke pekok. Nah, itu ciri wong fasik. Kudu ngene kan gitu. Itu ciri orang yang fasik munafik. Kaku, beku, ketus. Jadi wong aja ketus toh. Latihan. Ungkapannya adalah ungkapan yang menyejukkan. Jangan menjadi orang-orang sing kalimat ungkapannya ketus. Itu membentuk kepribadian. Orang fasik munafik itu yang ketiga mementingkan formalitas. Retorika, formalitas, kekuasaan, kekuatan. Tidak menggunakan rasional untuk manfaatnya, fungsinya, hikmahnya. Jadi orang yang kehilangan jati diri kan seperti itu. Kalau orang fasik itu ketambahan ini, orang yang kehilangan jati dirinya, itu kenapa dikatakan orang fasik hilang jati diri? Apa? Contoh, kalau kita kultus kepada nenek moyang, berarti jati diri Anda itu adalah nenek moyang. Diberi masukan, aku ki keturunan luwih hebat timbangane kowe ki keturunan kere. Ya itu berarti orang fasik. Orang yang mengandalkan nenek moyang baik itu menjadi orang fasik.
jati diri itu hilang, rasionalnya tertutup. Orang yang kemudian pertama itu, kedua karena akademik, karena buku, karena kitab, itu jati dirinya ya hilang. Jati diri hilang, itu nggak punya rasional sama nalar. Nalar yang murni itu nggak ada. Nalarnya akan dikaitkan dengan wawasan sana, wawasan sini. Tapi nalar murninya itu nggak ada. Uteknya dikaitkan dengan kelompok dan golongan. Nalarnya juga hilang. Saat kultus, fanatik, kamu kultus fanatik kepada seseorang, nalar kamu akan hilang akibat fanatik itu. Nek diberi masukan mesti maju, marahnya dulu, kecewanya dulu. Kalau bukan dari kelompoknya, kalau bukan dari keturunannya, kalau bukan dari mbai, kalau bukan dari itu, menjadi fasik. Pokoknya, nek gak konggonku, gak nggone golonganku, gak nggone partaiku, bahwa bener apa salah, kan gitu. Itu ciri orang-orang berada di dalam fasik. Kalau terhadap dirinya sendiri disebut ego. Jadi diri itu ada dua. Diri yang berada di dalam anfus, itu adalah fitrah. Dan diri yang jisim. Diri yang lahir. Kalau cinta kepada diri yang lahir jasadiah, maka disebut ego. Kalau cinta kepada diri yang fitrah, maka disebut murni. Bahwa kamu dari diri yang satu, asal yang satu, menuju kepada yang maha satu, itu adalah yang fitrah, kembali kepada Tuhan. Nah, jasad itu perilaku berdunia ini bebarengan kebersamaan iya. Nengko nek dikubur lak dewi-dewi padha bumine sih. Tapi kan dewi-dewi dikubur enek sing di Magelang, enek sing di Nganjuk, enek sing di Jakarta, dewi-dewi kan gitu. Kembalinya jasadnya lahir. Tapi kalau yang diopeni cinta karena yang jasad itu rusak. Merusak kehidupan, kehormatan dunia, kemuliaan dunia, pencitraan, itu lahiriah jasadiah, lipstik, pemoles. Maka Dajjal tadi disebut cat yang menutup, keaslian. Ketoke apik, cete tapi asli ini raketok kan gitu. Perilaku Dajjal itu kan. Itu fasik. Orang yang menggunakan firman Allah, dalil-dalil, dawuh guru untuk alat kekuasaan dan untuk kepentingan dirinya. Jadi kalau kita sebagai jamaah ya, dalam satu keorganisasian, kita melakukan kehati-hatian dalam perilaku-perilaku semacam hal orientasi material, orientasi kekuasaan, hati-hati. Fungsi yang utama itu fungsinya. Mung sekedar pengurus upamane kemudian dari sini membawa sesuatu dilewati pengurusnya nesu, itu tidak berlaku di dalam model kejamaahan kita gitu. Walaupun prosedur tetap kita lakukan.
Tapi nggak cepat ngamuk, hanya sekedar masalah sepele. Gampang iri, gampang dengki itu membuktikan hanya ukurannya jasad. Jadi orang fasik, munafik itu kan selalu mencari kelemahan dan kekurangan, kesalahan orang lain ataupun saudaranya untuk pembenaran dirinya sendiri. Orang fasik itu cenderung hanya mencari yang cocok terhadap dirinya, yang benar menurut pemikirannya. Kemudian ditunjang dengan perilaku kaku beku, maunya sendiri, dan sulit untuk menerima masukan, tidak bisa menerima masukan. Nah, ini kan kita harus hati-hati. Tapi sebaliknya, orang yang memberi masukan tidak diterima, kalau itu mutung, itu sama ya fasik, gitu loh ya. Jadi kalau kita sulit menerima masukan pun pada saat kita diberi masukan, langsung golek alibi pun pada saat seseorang itu sering ngekei masukan, terus kemudian putus asa. Kok gak gelem teko nek rapat, alah ngerti kayak masukan yo ora gelem emoh. Padha fasik gitu loh. Tapi solusi ini seharusnya kan ada. Jadi berat mengakui kelebihan orang lain, kelebihan saudaranya, mengakui kelemahan kekurangan dirinya sendiri itu berat. Kalau ada orang yang ketahuan kelemahannya, gampang nolos, gampang disenengi. Menolos, bener. Ngelehke. Ciri orang fasik itu gampang ngelehke. Ciri orang munafik. Faham maksud saya? Gampang ngeleh nih. Ya to andeke kowe tak menggerakne orang ngandel saiki rasane modar kowe. Ayo kowe kan gitu. Gampang nolos. Semua orang supaya tahu bahwa dia itu ketolos salahnya. Gampang membuka, mewiyak kesalahan dan kekurangan orang lain di hadapan orang lain supaya dia itu malu. Enggak pernah mau menutupi kekurangan orang lain. Itu ciri orang-orang yang munafik. Tidak mau tahu ide gagasan orang lain yang lebih baik, tidak pernah mau tahu. Pokoknya ide itu dari dirinya sendiri. Selalu membicarakan kesuksesan dirinya. Selalu membicarakan kerja dirinya, ide dirinya, gagasan dia. Yang bersumber dari dirinya sendiri, sedang gagasan baik dari saudaranya selalu ditutup-tutupi, jangan sampai orang lain mendengar. Kalau menerima berita keburukan saudara tentang orang lain, senangnya minta ampun. Jadi kalau ada orang yang mendengar berita buruk orang lain itu seneng banget itu, kayak riyoyo. Gitu. Saudaranya, padahal itu kata dia kan yang saudaranya. Itu orang-orang fasik. Ya kita kan tahu begini kan supaya kita hati-hati. Kita kan gak nuduh ABC-nya. Hati-hati. Jadi orang ini selalu saya siap membela, saya akan membantu. Tapi nggak pernah berbuat. Tindakannya nggak pernah mencerminkan, membela dan mendukung. Jadi kalau dia datang, ada masalah besar, ada masalah akibat akumulasi perbuatan dia. Kesalahan ini perbuatan dia, entah itu benturan, ketidakharmonisan,
Kemudian dia akan datang kepada kamu, datang kepada saya, datang kepada siapapun, selalu kalimat yang diungkapkan itu begini, saya hanya ingin kebaikan kok. Nah, gitu. Ya, hati-hati ya. Dan maksud saya, biasanya orang ini cirinya di sini. Dia kemana-mana ngomong, saya hanya ingin kebaikan, saya tuh ingin rukun, saya ini. Ngomong di kono begitu. Sebenarnya saya tuh ingin rukun, tapi benturan terus karo konco-koncone gitu. Itu ciri fasik sekaligus munafik. Nemui gak orang begini? Gak usah diunek nih di batinmu. Nemui toh? Nemui. Nah aku sering banget. Saya juga cuma diam. Jadi saat gampang sekali mengatakan bahwa saat durungnya dituduh dia mendahului. Aku jane pengen rukun. Kita ingin damai. Pengen tentrem. Membuat puisi, membuat tulisan, membuat jargon. Tapi faktanya dia tuh selalu berkelahi. Selalu ngolok, selalu bully. Itu ya memang zaman Dajjal seperti itu. Atau kamu gak hati-hati, gak ngoreksi parameternya ya. Selalu siap, sehingga mengatakan siap berjuang, menegakkan syariat. Namun selalu berselisih, itu gak masuk akal. Ingin menegakkan syariat, tapi berselisih, itu gak masuk akal. Kecuali kalau memang berselisihnya posisi kedoliman ya. Salah berselisih, intinya syariat itu wala tata faroku, tidak berpecah belah. Biasanya itu sih. Terus orang fasik munafik itu cenderung anggaknya begini. Ya seperti masuk sembucinya begini. Kalau menerima kebaikan nek dilem itu langsung oh itu kebaikannya Allah, itu pangestu guru kok. Itu karena dari Allah, itu semuanya dari Allah. Tapi kalau dia menerima keburukan, kekurangan, cekcok, dia langsung menuduh goro-goro kowe apa kan gitu. Goro-goro dia, sebab dia. Nah, itu ciri fasik gitu. Aku ki mau ngomong teori ini, nek dekene jelas gak enak. Gak enak. Alhamdulillah ya. Enggak enak takkan itu. Jadi selalu menyalahfahami. Angel langit ngono ngene tok ane. Perkara mung sepele-sepele iki lho angel cak-cakane langit. Gak dilatih no angel. Wong orang itu cenderung membela diri. Nafsiyah itu cenderung membela diri. Kedua, cenderung mengalihkan. Kemudian ketiga, selalu merasa terancam. Cirinya nafsu itu ini deh kalau gak hati-hati itu. Selalu merasa terancam. Makanya kalau kita melihat ada mendung sing gambare itu jane itu api, itu mesti kok dianggap ancaman. Waduh naga, waduh macan, weh kae butoan gitu. Itu setiap kali kita melihat gambar itu selalu kita berpikir ancaman, pertahanan diri. Jika kita nggak bisa support, kita nggak bisa saling mendukung, itu akibat kita selalu merasa dalam ancaman. Makanya kan cara berbicara pun kan akhirnya kan juga
kita perlu berlatih ngomong itu dari sepele itu, dari ngomong itu. Yu'minu billah wal yaumil akhir wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa yusari'una fil khairat ulaika minas sholihin. Orang soleh itu ini loh ayatnya itu, soleh itu Ali Imran 114 itu kan orang soleh. Yu'minu billah itu orang yang kesadaran yu'minu billah karena sudah menggunakan ba ma'a majrur. Jadi pada saat yu'minu billah, orang yang telah memiliki iman atas keberadaan dia ditetapkan di dalam hati, sadar billah bersama dengan Allah, melihatnya bersama dengan Allah, ra'aitu rabbi bi rabbi la haula wala quwata illa billah wal yaumil akhir. Mereka ini orang yang iman menyatakan persaksian bisyahidallah, atas bersaksi mengadanya dia yang punya nama Allah, sehingga aktivisnya sadar wal yaumil akhir terhadap fakta kehidupan yang dijalani. Wal yaumil akhir itu orang yang berani menghadapi fakta. Fakta niki niki berarti ya ayo ditoto bareng kan gitu. Fakta wa ya'murun bil ma'ruf, memerintah kepada dirinya sendiri untuk berlaku adil, berlaku arif, wa yanhuna 'anil munkar, menyingkirkan hal dengan rasional dan nalarnya yang mengakibatkan kita itu akan berbuat merusak tatanan kehidupan. Wa yanhuna 'anil munkar, kehidupan akhlak adabnya itu adalah kehidupan kearifan, mengenal